Indonesia Green Gold Project, agroforestry nyamplung, bioenergy, and decarbonization. Apa maksudnya? Maksudnya PT Pandu Wijaya Negara punya proyek untuk menghijaukan Indonesia, yaitu dengan agroforestry nyamplung yang menghasilkan nanti bioenergi, dan dia bisa melakukan ini dua ini, bioenergi sama dekarbonisasi. Ini dengan cara apa? Dengan cara menanam pohon nyamplung atau tamanu, atau kalau film inovilum tamanu, atau kalau film inovilum. Nah, ini yang kita tanam. Proyeknya hanya ini, menanam pohon untuk melakukan dekarbonisasi. Jadi untuk dekarbonisasi, ya, dia akan menyerap emisi karbon. Jadi CO2 ini, CO2 itu diturunkan, oke. CO2 yang mana? Yaitu CO2 yang ada di udara, dia akan diserap. Lalu yang bioenergi ini apa? Dia akan menghasilkan atau memproduksi bahan bakar energi non fosil. Nah, ini intinya, ini sama ini, ya, sama ini. Nah, dua ini. Jadi pohon nyamplung itu bisa melakukan dua fungsi ini, dimana kedua fungsi ini nanti mendukung untuk perubahan iklim. Jadi kedua fungsi ini akan mendukung untuk solusi perubahan iklim. Oke, sip. Oke, sekarang kita tadi sampai solusi perubahan iklim, ya. Berarti apa solusinya? Yaitu agroforestry nyamplung. Apa agroforestry itu? Agroforestry itu menanam pohon nyamplung. Nyamplung ini adalah tanaman hutan. Jadi nanti dikombinasikan di area itu ada tanaman nyamplung dan tanaman pertanian, bisa juga untuk peternakan. Itu namanya agroforestry. Dan mengapa memilih pohon nyamplung? Karena satu, dia bisa absorpsi karbon. Nah, inilah yang namanya nanti ini disebut dekarbonisasi, itu ini. Jadi ini pohonnya, ya, pohon nyamplung itu CO2 itu diserap. Nah, setelah CO2 diserap, yang dikeluarkan apa ini? Yang dikeluarkan itu dia mengeluarkan oksigen. Nah, ini adalah sedekah jariah untuk kebutuhan makhluk hidup. Inilah keseimbangan CO2 dan oksigen jadi seimbang. Ini namanya dekarbonisasi itu ini. Nah, selain itu untuk apa? Ya, untuk dia menghasilkan di sini namanya minyak nyamplung. Nah, ini bisa untuk bahan, satu untuk farmasi bisa, yang kedua untuk bahan bakar minyak non fosil. Inilah yang kita disebut nanti renewable energy, karena bisa di renewable terus. Jadi ini tidak mengeluarkan karbon, jadi CO2 minim, tidak menghasilkan karbon. Sedangkan di sini tadi menyerap karbon. Jadi karbonnya yang sudah ada terserap, di sini karbon yang diproduksi tidak banyak. Jadi karbon emisi nanti diharapkan akan berkurang. Nah, ini semuanya ini punya nilai ekonomi. Kalau kita bicara dengan ekonomi, mesti nanti ini bisnis. Nah, di mana bisnisnya nanti? Nah, ini bisnisnya di mana? Ini kok bisa bisnis? Bisnisnya di mana? Terus ini kok juga bisa bisnis? Bisnisnya di mana? Ya, oke, saya sekarang akan menjelaskan tentang agroforestry nyamplung, ya. Agroforestry nyamplung. Apa itu agroforestry nyamplung? Itu kita menanam di satu bidang lahan. Katakanlah lahan itu sekitar 1 hektar, ya. Kita tanami di situ pohon-pohon nyamplung. Kita tanami pohon nyamplung, ya, full pohon nyamplung. Ada sekitar 500 pohon per 1 hektar, ya.
Nah, ini lahan ini bisa kita tanami selain ini pohon nyamplung ini kita pilih karena ini pohon tanaman hutan ya. Dia adalah tanaman hutan. Bisa untuk konservasi lahan gitu. Jadi tanah-tanah pertambangan yang sudah tidak terpakai bisa ditanami dengan ini. Bisa di lahan kritis atau tidak produktif seperti area Gunung Kidul Yogyakarta. Nah, pohon ini akan menyerap air. Jadi menstabilkan kadar air di tanah. Lalu juga dia menyerap karbon, karbonnya diserap di sini, lalu dimasukkan ke dalam tanah, jadi menyimpan karbon juga. Dan ini usia bisa 50 sampai 100 tahun, tidak ditebang ya, tidak ditebang. Ya, selain itu, selain untuk menyerap karbon, dia juga menghasilkan minyak, tadi sudah dikasih keterangan. Nah, sekarang sistem agroforestry-nya sendiri bisa ditanam ini, lalu yang di sela-selanya ini bisa ditanami pohon jagung misalnya. Nah, ini yang panen per 3 bulan. Lalu juga bisa dibuat peternakan ayam, ternak ayam misalnya. Kita bikin pagar di sini ya, bisa untuk ada penghasilan. Jadi adanya tanaman hutan, tanaman pertanian dan tanaman dan peternakan itu di sini juga untuk pakan ternak bisa. Dalam satu wadah inilah namanya agroforestry. Biasanya disebut agrosilvoforestry atau apa itu di istilah pertanian. Intinya ini punya nilai ekonomi. Dan nilai ekonomi apa saja? Oke, nanti kita terangkan ya. Satu, dia bisa untuk carbon trading. Satu nih ya, carbon trading itu nyerap karbon ini. Nah, kita kan punya lahan ini. Suatu saat ya, perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik yang menghasilkan CO2 emisi. Ini kan pabrik-pabrik menghasilkan emisi CO2 nih. Pabrik-pabrik yang menghasilkan ini emisi, jadi polusi ini namanya. Polusi yaitu dengan emisi karbon. Ini harus punya serapan karbon ini. Jadi ini nanti akan diserap oleh pohon. Nah, ini ada pohon di sini. Ini akan diserap sini CO2-nya. Inilah yang kita tanam di sini. Jadi ini akan diserap oleh sini pohon-pohon sini. Nah, ini namanya sister company. Jadi kita ini jadi sister company. Jadi perusahaan yang mengelola ini dengan perusahaan yang memproduksi karbon, dia akan bersinergi. Ini menanam pohon untuk menyerap karbon emisi yang diproduksi oleh pabrik-pabrik ini gitu loh. Atau perusahaan-perusahaan ini. Nah, dia akan memberikan kompensasi kepada sini untuk menanam pohon ini sehingga dia tidak kena penalti atau denda dari pemerintah. Karena regulasi pemerintah seperti itu. Nah, seandainya dia punya tabungan di sini banyak, dia bisa menjualkan ke perusahaan-perusahaan lain. Ya enggak? Tapi kalau kurang, dia akan menanam lagi kerjasama dengan perusahaan yang mengelola ini. Oke, sampai di sini jelas ya. Oke, itu bisnis pertama.